Kisah tragis Christopher McCandless, sang petualang yang ditemukan meninggal di dalam bis karena passionnya dia. Jadi ada pemuda bernama lengkap Christopher Johnson McCandless. Dia ini lahir pada 12 Februari 1968. Dan kalau dia masih hidup sekarang, usianya dia tuh kurang lebih 51 tahun lah ya. Nah, dia ini lahir dari pasangan Wilhelmina dan Walter McCandless dan memiliki seorang adik perempuan yang bernama Karin. Pada 1976, keluarga mereka pindah dari California ke Virginia setelah ayahnya ini mendapat pekerjaan di NASA gitu lah ya. Nah, pada tahun 1986, dia ini lulus SMA, di mana di sana dia dikenal sebagai kapten dari tim cross country, itu klub pelari dan pencinta alam. Nah, si Chris ini lulus dari kampusnya dari Emory University pada tahun 1990. Dan lalu dia mendapatkan gelar sarjana di bidang sejarah dan antropologi. Nah, tapi setelah lulus, dia ini lebih memilih mengejar gaya hidup yang back to nature gitu ya, lebih ke arah alam gitu ya. Karena memang dikenal dia ini sangat menggemari kegiatan outdoor. Dia juga sempat menghabiskan waktunya itu untuk menjelajahi Colorado River gitu ya, dengan trekking dan menaiki kano. Yang hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari petualangan yang lebih liar ke Alaska. Nah, perlu diketahui juga bahwa Alaska ini adalah bagian termuda dari Amerika Serikat dan masih memiliki alam yang belum terjamah karena memang letaknya itu jauh banget di utara gitu. Nah, pada tahun 1992 di bulan April, dia ini memutuskan untuk hitchhike gitu ya ke kota Fairbanks, Alaska. Nah, waktu itu ada seorang penduduk lokal yang bernama Jim Gallion. Si Jim Gallion ini memberi dia tumpangan menuju Stampede Trail di mana Chris akan memulai perjalanannya. Nah, saat itu, si Chris ini menyembunyikan identitas aslinya. Dia ini ngaku namanya dia itu adalah Alexander Supertramp. Nah, setelah mendengar rencana gilanya si Chris ini untuk hidup di pedalaman Alaska yang benar-benar masih liar gitu ya, terutama setelah melihat tasnya ini yang kelihatan itu enteng banget gitu ya, perbekalannya seperti nggak memadai. Nah, jadi Jim ngerasa cemas gitu. Nah, waktu itu si Chris ini cuma bawa 4,5 kilogram beras saja dan satu buah senapan berburu gitu. Nah, dia ini juga bawa beberapa buku, kamera, dan peralatan camping. Nah, tapi dia ini nggak yakin gitu ya, si Chris ini terutama dengan yang usia dia ini yang masih muda banget dan pengalamannya dia ini yang masih kurang, ini bisa hidup di kerasnya alam Alaska. Nah, si Jim ini berulang kali minta si Chris ini untuk membatalkan rencananya gitu. Nah, tapi si Chris ini tetap aja ngotot. Bahkan dia nawarin kembali nih ke Anchorage, ibu kota Alaska, untuk beli perlengkapan gitu ya, sama persediaan makanan supaya lebih lengkap nih persiapannya si Chris ini. Tapi Chris tetap aja nolak. Nah, si Jim akhirnya nyerah dan ya udahlah, dia kasih 2 buah sandwich saja sebagai bekal ya untuk si Chris, dan kemudian diterima sama si Chris. Tapi Jim sama sekali nggak tahu bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia melihat Chris dalam keadaan hidup. Setelah hiking melintasi Stampede Trail dan menyeberangi sebuah sungai, Chris melihat sebuah bus yang terbengkalai di dekat Denali National Park. Dia kemudian menggunakannya sebagai tempat tinggalnya. Nah, kemudian dia menghabiskan hari-harinya membaca, berburu dengan senapannya gitu ya. Makanannya sehari-hari itu buah-buahan dan tanaman yang dia dapat dari hutan itu. Nah, serta hewan-hewan kecil yang berhasil dia tangkap seperti kelinci, tupai, atau burung gitu. Nah, pada suatu hari, dia ini berhasil nembak seekor moose gitu ya. Moose ini seperti rusa kutub. Namun karena kurangnya pengetahuan dalam mengawetkan daging buruan, akhirnya si daging moose ini membusuk. Nah, Chris mencatat dengan rinci hari-hari yang dilaluin sama dia dalam sebuah diary dan kadang mengabadikan diri dia menggunakan kamera.
Nah, di setiap fotonya ini mulai kelihatan Chris ini tubuhnya mulai kurus gitu ya, tapi masih selalu tersenyum karena gaya hidupnya yang bebas di alam inilah yang memang didambakan lah sama dia ya. Nah, akhirnya setelah tinggal di bus itu selama kurang lebih 2 bulan, pada bulan Juni dia memutuskan kembali ke tempatnya, ke asalnya gitu ya. Sayangnya, Sungai Teklanika yang awalnya itu dilewati dengan mudah, sekarang ini mengalami banjir musiman sehingga dia nggak bisa lagi ngelewatin si jalanan itu. Nah, hal ini yang benar-benar sama sekali nggak Chris persiapkan. Celakanya lagi, si Chris ini nggak memegang peta wilayah tersebut sehingga dia nggak sadar kalau sebetulnya 1 mil dari tempatnya itu ada jalur yang dia bisa gunakan untuk menyeberang. Nah, Chris yang putus asa ini akhirnya memutuskan kembali ke bus dan memasang tanda SOS. Ya, berharap ada seseorang yang menemukan dan menyelamatin dia. Hari demi hari terus berlalu gitu ya. Namun Chris tetaplah sendirian di tempat itu. Nggak ada seorang pun yang datang nolongin dia, dan diarinya masih terisi hingga hari ke-107, di mana dia nulis buah beri biru yang amat indah. Nah, pada halaman hari 108 hingga 112 itu cuma ada coretan-coretan tanpa kata-kata bermakna di diarinya dia ini. Akhirnya, pada hari ke-113, diari itu berakhir kosong. Pada 6 September 1992, ketika hari sudah sore, ada sekelompok pemburu berusaha mencari tempat berlindung sebelum malam gitu. Nah, akhirnya mereka nemuin bis yang terbengkalai, dan ketika mereka masuk, mereka kaget banget karena mereka ngecium bau yang gak sedap dari sleeping bag gitu. Di sana mereka menemukan tubuh Chris McCandless yang udah ngebusuk. Nah, diyakini bahwa si Chris ini udah meninggal selama 2 minggu sebelumnya karena kelaparan. Nah, kisahnya si Chris ini diangkat ke dalam film yang berjudul Into the Wild pada tahun 2007 dan dibintangi sama si Emily Hirsch. Ya, sampai sekarang ini masih banyak anak muda yang rela mengikuti trek yang sama ke Alaska untuk berziarah ke bus di mana sosok inspiratif mereka itu meninggal, yang kini disebut dengan Magic Bus.